Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyerta-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami, ajar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah yang adil. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yesaya pasal 56 sampai 59. Saya akan membacakan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Renungan kita kali ini diangkat dari kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua. Firman ini merupakan ayat awal dari 21 ayat yang dikemas dalam satu perikop, yaitu dosa adalah penghambat keselamatan. Dari kitab Yesaya, perikop dosa adalah penghambat keselamatan. Ini adalah nyanyian pujian-pujian pertobatan dan kerinduan akan pengharapan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang orang-orang Israel, janji yang dinanti-nantikan namun tidak kunjung tiba bagi mereka yang tegur tengkuknya. Penyebab utama belum tibanya pengharapan keselamatan itu tidak lain adalah dosa orang-orang Israel. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Tuhan, namun mereka justru menjadi sombong dan tegar tengkuknya. Mereka keras kepala, sering menggerutu, tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itulah, obsesi pengharapan keselamatan orang Israel itu seperti fata morgana di bawah terik matahari. Kedahsyatannya, mukjizat tangan Tuhan yang dirindukan belum tiba juga. Karenanya, nyanyian pujian dosa adalah penghambat keselamatan itu dilantunkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsanya. Lebih kurang 800 tahun kemudian, yaitu dalam perjanjian baru,
Kuasa tangan Tuhan menjadi nyata, membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang adil. Tangan Tuhan yang berkuasa membela, memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan orang-orang lemah dan orang-orang sakit dirasakan banyak orang. Melalui pengorbanannya, Yesus Kristus Tuhan kita, Ia berkuasa menjadikan segalanya menjadi nyata. Tangan Tuhan begitu sangat ajaib. Banyak orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang lumpuh dijadikan dapat berjalan, dan orang mati dibangkitkan. Kuasa tangan Tuhan telah membuat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Marilah kita kembali pada firman Tuhan yang diangkat dari Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya 59 ayat 1. Alkitab mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sungguh, tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan memberkati doa orang percaya sesuai dengan kehendaknya. Tangan Tuhan sangat perkasa untuk mengangkat, menopang, menyertai, menolong, membela, dan memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa semua umatnya. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan orang-orang percaya dari serangan musuh dan orang-orang jahat. Tangan Tuhan sangat perkasa untuk menopang, menyertai, dan membela umatnya. Tangan Tuhan sangat berkuasa untuk meruntuhkan siapapun yang bangkit melawan dan menentang Tuhan. Tuhan yang ajaib sangat mengasihi umatnya. Tangan Tuhan sangat berkuasa menyelamatkan umatnya dari nyala api yang tidak pernah padam. Imanilah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menghancurkan dan membinasakan musuh. Hal demikian difirmankan dalam kitab Ulangan 2 ayat 15. Beginilah bunyinya. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Firman Tuhan yang berintikan sama juga dapat kita temukan dengan jelas dalam kitab Keluaran 15 ayat 6. Inilah kata Alkitab, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, maka demikianlah halnya dengan bangsa Israel di tangan Tuhan pada zaman itu dan kita di zaman ini. Bagai tangan tukang periuk menghadapi tanah liat, begitulah tangan Tuhan berkuasa untuk membentuk bangsa Israel dan kita dalam berbagai tujuan, fungsi, bentuk, rupa, dan ukuran menurut kehendaknya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar iya dan amin. Beginilah firman Tuhan dalam kitab Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Begitulah tangan Tuhan terlalu berkuasa dan ajaib untuk membentuk bangsa Israel. Semua bangsa dan kita pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Sejatinya hanya Tuhanlah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Dengan tangannya yang maha ajaib, Tuhan menciptakan jagat raya dengan segala isinya. Dalam surat Ibrani 1 ayat 10 dinyatakan bahwa, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Refleksi kita pada hari ini adalah yakinilah dan imanilah Allah kita Allah yang adil. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dia sangat ajaib untuk membuat segalanya baik, segalanya mulia, dan segalanya kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di setiap hati kami, di setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang adil. Tanganmu tak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Telingamu tak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.